Halo semua, kali ini saya akan membahas cara menanam rumput hairgrass dari biji tanpa menggunakan bantuan CO2. Jadi simak terus ya videonya. Pertama, kalian butuh benih hairgrass. Nah, ini saya belinya dengan harga 10.000 di online shop. Buat kalian kalau bisa belinya yang kualitasnya bagus ya. Karena kalau nanti kualitasnya jelek, nanti akan kesulitan saat penyemaian karena pasti gagal. Jadi usahakan untuk beli yang kualitasnya bagus ya. Kemudian siapkan substrak. Nah, ini saya pakainya pasir malang. Kemudian siapkan pupuk dasar. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian, apakah wajib menggunakan pupuk dasar? Nanti akan saya bahas ya. Jadi simak terus videonya. Lalu siapkan semprotan yang diisi dengan air bersih. Kemudian lampu. Nah, di sini saya pakainya akuarium LED 11 watt. Buat kalian kalau nggak punya lampu akuarium, kalian bisa pakai lampu biasa. Untuk wattnya terserah. Yang penting saat penyinaran itu sinarnya merata di tank kalian. Kalau bisa cari yang terang banget ya. Kemudian siapkan plastik wrap. Kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa pakai plastik biasa. Pertama, isi tank dengan substrak dengan ketebalan yang sedang. Nah, ini nggak perlu diberi bakteri starter dulu ya. Bakteri starter bisa dipakai kalau nanti sudah terisi air. Kemudian beri pupuk dasar. Kemudian tutup lagi dengan substrak. Lalu hias tank sesuai selera kalian ya. Kemudian semprot seluruh bagian tank dengan air sampai merata ya. Oh ya, untuk nyemprotnya ini hanya disemprot aja, jangan sampai airnya menggenang. Karena kalau airnya menggenang takutnya nanti busuk bibitnya. Nah, kemudian baru ditabur bibit hairgrassnya. Di sini karena aku pelit, maksudnya karena satu bungkus aja menurutku cukup. Nah, jadi aku cuma pakai satu bungkus. Nah, nanti kalau kalian mau nanti hasilnya tebel banget rumputnya, kalian bisa pakai beberapa bungkus. Nah, selanjutnya semprot lagi dengan air sampai dengan merata. Nah, kemudian ditutup tanknya dengan plastik wrap. Nah, di sini kalau kalian pakai plastik wrap, kalian tinggal semprot aja bagian kacanya. Nanti plastiknya akan lengket sendiri. Tapi kalau kalian pakai plastik biasa, kalian bisa pakai isolasi untuk merekatkannya. Pertama, sinari dengan cahaya selama 6-7 jam sehari sekali. Nah, ini dasarnya dari instruksi di kemasan bungkus aku ya. Kalau kalian misalkan beda instruksinya, kalian bisa pakai instruksi yang ada di kemasan bungkus bibit kalian aja. Kemudian, spray dengan air sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Kalau bisa konsisten ya, karena kalau nanti konsisten cahaya maupun jumlah air yang diberikan setiap harinya, nah nanti itu bikin makin subur. Nah, ini hari kelima setelah disemai sudah mulai terlihat ya dan muncul akar dan daunnya. Nah, ini hari ke-10 semenjak disemai udah terlihat daunnya lebih panjang, kemudian akarnya sudah kelihatan mulai kuat tapi belum rata ya hasil pertumbuhannya. Nah, ini hari ke-14 ini sudah mulai kelihatan sempurna ya, baik daun, akar udah jadi, udah merata. Nah, sekarang saya akan kasih lihat ini ceritanya tumbuhnya secara tidak sengaja di batu tumbuhnya malah. Nah, ini panjang daunnya sama seperti tumbuhan yang saya tanam di substrak. Nah, cuman ada beberapa kasus nih di batu yang satunya ini malah lebih pendek dan sebagian malah tidak tumbuh. Nah, jadi saya beri asumsi kalau misalkan tanpa pupuk dasar tetap tumbuh nantinya. Cuman perkembangannya tidak merata ya. Ada yang tumbuh dan sama perkembangannya dengan yang lain, tapi ada juga yang gagal atau bahkan mengkerdil. Jadi saran saya untuk pakai pupuk dasar ya. Kemudian kalau akar sudah kuat, kalian bisa isi air.
Oh iya, kalau kalian punya CO2, kalian bisa pakai CO2-nya biar makin subur tanamannya. Atau kalau kalian punya pupuk cair, setelah diisi air, kalian beri pupuk cairnya. Nah, karena aku nggak punya keduanya, jadi kalian bisa samaan kayak aku, cuma andalin cahaya. Jadi beri cahaya yang cukup, biar tanaman tetap bisa berfotosintesis. Selanjutnya, setelah diisi air, kalian bisa nyalakan filter agar airnya jernih dan bagus kualitasnya. Nah, ini saat tanaman sudah beradaptasi di air selama 3 hari, jadinya seperti ini. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap daunnya, cuma sekarang makin panjang, makin lebat, dan makin bagus. Oh ya, saat air sudah terisi, kemudian filternya juga sudah dinyalakan, artinya sudah bersih, kualitas airnya, kalian sudah bisa beri ikan di dalam tanknya. Jadi jenis hair grass atau jenis carpet seed yang lain itu ada kekurangannya ya. Jadi jenis carpet seed ini kekurangannya mudah sekali berlumut, karena saat bibit pun harus dalam kondisi lembab kan. Jadi bisa dipastikan substratnya pun berlumut. Nah, ini bisa diminimalisir kalau misalkan kalian sudah isi air, kalian beri hewan-hewan pemakan alga atau lumut seperti udang hias, keong, serta ikan-ikan yang lainnya. Kemudian prosesnya lama dari bibit sampai dengan tanamannya bagus itu butuh waktu yang lama, jadi itu kekurangannya. Kemudian untuk kelebihan dari hair grass atau jenis carpet seed yang lain itu lebih terjangkau. Jadi misalkan kalian hanya punya tank dan substrat saja, kalian tinggal menanam bijinya, tidak perlu diberi ornamen lain, sudah bagus nanti, sudah unik. Kemudian bagi para penghobi aquascape, kalau sudah bisa menanam tanaman carpet seed dari biji, kemudian nanti jadi bagus tanamannya, nah itu ada kepuasan tersendiri, ada kenikmatan dan kebanggaan tersendiri. Jadi nggak ada salahnya kan untuk dicoba. Sekian dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih.